dalam alur ceritanya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini Xiaoyan perlahan berjalan keluar kota. Saat dia merasakan kebisingan di jalan, sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang nyaman. Sudah lama sekali Xiaoyan tidak merasakan perasaan tenang dan kebisingan kota. Xiaoyan terus berjalan di jalan dengan ekspresi santai. Namun pada saat ini alisnya sedikit berkerut. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia benar-benar berjalan ke daerah kumuh. Dia tidak peduli. Lagi pula dia hanya berencana berkeliling kota sebelum pergi. Xiaoyan berjalan jauh ke dalam daerah kumuh. Setelah berjalan cukup lama, Xiaoyan akhirnya berhenti. Matanya melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Lingkungan sekitar sunyi, tapi mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar. Tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Di halaman kecil yang bobrok, ada 3 pria dan 1 wanita. Di antara mereka salah satu pria tergeletak di tanah. Bilah yang terbuat dari baja halus jatuh ke samping. Aura pria itu benar-benar hilang dan tidak ada bekas darah di tubuhnya. Melihat wajahnya, warnanya hitam keunguan dan matanya berputar. Jelas sekali dia telah diracun sampai mati. Adapun 2 pria lainnya, mereka mengenakan pakaian prajurit hitam dan memegang pisau baja di tangan mereka. Punggung mereka menghadap pintu kayu bobrok di halaman kecil. Tubuh mereka sedikit gemetar. Dan mata mereka tidak bisa tidak melihat ke arah rekan mereka yang sudah meninggal. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Di depan mereka, seorang gadis mengenakan pakaian putih dengan wajah halus mundur selangkah demi selangkah. Matanya dengan hati-hati menatap rumah di belakangnya. Selangkah demi selangkah, dia mundur dengan hati-hati. Matanya dipenuhi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Tiba-tiba salah satu dari 2 pria itu mengedipkan mata pada yang lain. Pria lainnya sedikit mengernyit. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat kepalanya untuk melihat gadis kecil itu dan berkata, "Huh, gadis kecil, kemampuanmu tidaklah kecil. Sayangnya meskipun kamu tidak mati hari ini, kamu harus meninggalkan kota Xingyang. Jika tidak, ketika Yang Mulia Agung itu datang, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesal. Jadi sebaiknya kamu segera menentukan pilihan. Entah kamu mati atau kamu segera meninggalkan kota Xingyang dan tidak pernah kembali." Mendengar hal tersebut, wajah gadis kecil itu langsung memucat. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Matanya dengan cepat memerah dan tetesan air mata panas segera mengalir keluar. Namun mulutnya masih terus berteriak, "Tidak, ini rumah saya. Nenek dan yang lainnya semuanya tewas. Saya tidak ingin pergi. Saya tidak ingin pergi," ucap gadis kecil itu. Saat gadis kecil itu menangis, kabut hitam keunguan dengan cepat keluar dari tubuhnya dan menyelimuti kedua pria itu. Hanya dengan melihat warna kabutnya, orang dapat mengetahui bahwa kabut itu pasti sangat beracun. Melihat ini wajah kedua pria itu langsung berubah. Doki di tubuh mereka dengan cepat melonjak, membentuk perisai energi di depan mereka. Sosok mereka dengan cepat mundur keluar dari halaman kecil. Namun sudah terlambat, jalan mundur sudah terhalang oleh kabut hitam keunguan. Melarikan diri sudah mustahil. Wajah kedua pria itu terlihat cemas. Perisai cahaya Doki tidak akan bertahan lama. Jika mereka tidak bisa keluar dari kabut hitam keunguan sebelum perisai cahaya Doki pecah, maka mereka berdua pasti akan mati. Lagi pula tidak ada orang kuat yang mau datang ke kawasan kumuh ini. Peng! Suara teredam terdengar di sekitar mereka. Kedua pria itu tidak tahu dari mana suara itu berasal. Namun mereka berdua merasakan kabut hitam keunguan yang terus-menerus mengikis perisai perlahan menghilang. Mata kedua pria itu berbinar. Wajah mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Dari sini terlihat jelas bahwa seseorang telah menaklukkan gadis kecil itu. Kedua pria itu saling berpandangan dan tersenyum. Mata mereka dipenuhi dengan kehidupan. Saat kabut racun menyebar, 2 sosok muncul. Sosok pria berjubah hitam berdiri di depan gadis kecil itu dengan senyuman hangat di wajahnya. Saat ini wajah gadis kecil itu dipenuhi air mata. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Tangannya mengepal erat. Rambut hitam kepalanya berkibar tertiup angin. Sekilas dia sangat menyedihkan. Xiaoyan tersenyum tipis dan membungkuk untuk melihat gadis kecil itu. Gadis kecil itu berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Xiaoyan mengulurkan tangannya, ingin menyisir helaian rambut di wajah gadis kecil itu. Gadis kecil itu mundur karena ketakutan. Xiaoyan menatap mata gadis kecil itu yang sedikit ketakutan dan senyuman hangat muncul di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, "Gadis kecil, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Siapa namamu?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini, gadis kecil itu masih mundur sedikit. Kemudian dia membuka mulutnya dan bertanya, "Namaku Lian Er. Kamu tidak akan menjadi orang kuat yang mereka bicarakan dan datang untuk membunuhku kan?" ucap gadis kecil itu yang bernama Lian Er. "Jangan khawatir,
Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya berharap kamu bisa ikut denganku, ucap Xiaoyan. Ekspresi Lian sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Dia mundur selangkah dan menatap Xiaoyan dengan waspada. Hal ini juga membuat Xiaoyan agak prihatin. Dan dia teringat dengan dokter peri kecil. Kehilangan orang yang ia cintai karena racun ganas di tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata, tentu saja ketika aku mengatakan pergi, aku tidak bermaksud meninggalkan kota Qingyang. Kamu akan tetap tinggal di kota Qingyang di masa depan. Selain itu aku berjanji bahwa kamu tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah lagi, ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan mengatakan ini, mata gadis kecil itu berbinar dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Mulutnya juga tersenyum manis, menyebabkan Xiaoyan juga sedikit tersenyum. Apakah yang kamu katakan itu benar? Lian tidak akan menyakiti siapapun lagi, ucap Lian. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata kepada Lian, ya, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Aku akan membawamu kepada seorang teman yang juga mengidap penyakit ini untuk menjadi gurumu. Dia akan memperlakukan Lian dengan sangat baik dan dapat membuat Lian menjadi sangat kuat, ucap Xiaoyan. Wajah Lian penuh kegembiraan saat mendengar ini. Sejak Xiaoyan bergerak dan menghancurkan kabut beracunnya, dia telah yakin bahwa Xiaoyan adalah seorang ahli yang sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, hatinya semakin yakin. Bagaimanapun para ahli memiliki standar yang sangat tinggi. Umumnya para ahli akan memilih muridnya sendiri. Banyak juga ahli yang suka menggali harta karun di dunia skuler. Tidak jarang mereka menemukan murid yang berbakat. Oleh karena itu ketika Lian mendengar bahwa Xiaoyan akan mencarikannya seorang guru, dia bahkan lebih gembira lagi. Dengan seorang guru, dia tidak perlu lagi takut di masa depan. Dia juga akan menjadi seorang ahli dan tidak ada yang berani menindasnya. Oleh karena itu setelah Lian mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiaoyan, dia sangat bersemangat dan ingin pergi bersama Xiaoyan. Bagaimanapun selama dia berada di kota Qingyang, tidak masalah apakah dia memiliki master atau tidak. Lagi pula selama dia mengikuti Xiaoyan, dia akan sangat aman. Dengan ini Xiaoyan dan gadis kecil itu meninggalkan tempat ini dengan gembira. Gadis kecil itu dengan naif berpikir bahwa dia bisa tinggal dengan aman di kota Qingyang dan tidak menyakiti siapapun. Dia juga bisa memiliki guru yang sangat kuat untuk melindunginya. Adapun Xiaoyan, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia akhirnya menemukan seorang murid dengan tubuh racun yang menyedihkan. Dapat dikatakan bahwa dia telah menemukan murid dari dokter peri kecil. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Itu benar, tubuh racun yang menyedihkan. Ini adalah ketiga kalinya Xiaoyan melihat tubuh racun yang menyedihkan. Pertama kali secara alami adalah dokter peri kecil, yang telah menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Meskipun itu adalah tubuh racun buatan manusia, jika dibiarkan matang kekuatannya sangat menakutkan. Dan ketika Xiaoyan melihat pemimpin lembah sungai es Binghe, dia bisa dianggap pernah melihat badan racun yang menyedihkan sekali. Adapun Lian yang dia lihat kali ini, dia juga melihat tubuh racun yang murni. Namun tubuh Lian saat ini masih dalam tahap awal. Masih banyak jalan yang harus ditempuh sebelum benar-benar matang. Karena itu Xiaoyan ingin melindungi Lian saat dia masih dalam tahap awal. Di satu sisi dia ingin mencegahnya menyakiti orang lain. Di sisi lain dia ingin melindunginya agar dokter peri kecil bisa mendapatkan murid yang memuaskan. Dengan cara ini dia bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Xiaoyan memimpin Lian Sepanjang jalan, Lian bersembunyi di belakang Xiaoyan dan mengikutinya dari dekat. Sepertinya dia takut orang lain akan melihatnya. Xiaoyan juga berulang kali menghibur Lian sepanjang jalan, menyuruhnya untuk tidak takut. Hal ini menyebabkan Lian menjadi lebih dekat dengan Xiaoyan. Tidak lama kemudian mereka berdua, satu besar dan satu kecil, tiba di depan rumah klan Liu. Ketika kedua penjaga melihat Xiaoyan telah kembali, salah satu dari mereka segera berlari ke rumah klan Liu untuk memanggil Liu Huabai dan yang lainnya. Penjaga lainnya tiba di depan Xiaoyan dan membungkuk. Dia melirik Lian sebelum memimpin Xiaoyan dan Lian ke rumah klan Liu. Sesaat kemudian kepala patriark Liu Huabai, penatua Liu Xincheng, dan tetua klan Liu lainnya tiba di depan Xiaoyan dengan senyuman di wajah mereka dan membungkuk pada Xiaoyan. Lihat Xiaoyan telah kembali, semua orang mengira dia akan tinggal lebih lama. Tanpa diduga begitu mereka bertemu, Xiaoyan menjelaskan tujuannya kepulangannya. Xiaoyan melihat tatapan terkejut Liu Huabai dan yang lainnya lalu tersenyum. Namun dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak berencana untuk tinggal di klan Liu lebih lama lagi. Sebaliknya aku ingin Anda membantuku melakukan sesuatu," ucap Xiaoyan. Liu Huabai dan yang lainnya sedikit mengangkat alis ketika mendengar ini. Mereka saling memandang dan melirik Xiaoyan, yang memiliki ekspresi tenang dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk membujuknya untuk tetap tinggal.
Liu Xincheng yang pertama berbicara. Dia memandang Xiaoyan dan bertanya, "Senior, aku ingin tahu, bantuan seperti apa yang dibutuhkan senior dari klan Liu kita? Jika memungkinkan, klan Liu kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu senior," ujar penatua Liu Xincheng. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Lalu dia berkata, "Sebenarnya itu bukan masalah besar," ucap Xiaoyan memandang Lian Er, meraih lengan bajunya dan menatap Liu Xincheng untuk berkata lagi, "Hanya saja setelah aku pergi, aku menemukan gadis kecil ini. Aku melihat fisiknya lumayan dan bakatnya luar biasa. Kebetulan aku punya teman baik yang mirip dengannya ketika dia masih muda. Oleh karena itu aku membantunya dan memesannya menjadi murid. Tapi aku masih tidak dapat menemukan teman baikku, dan aku mungkin akan mendapat masalah dalam waktu dekat. Oleh karena itu aku ingin mempercayakan murid ini kepada klan Liu terlebih dahulu," ucap Xiaoyan. Wajah Liu Huabai dan yang lainnya berkedut saat mendengar ini. Dia pergi jalan-jalan dan membawa kembali seorang murid dengan bakat luar biasa. Jika penglihatannya tidak terlalu bagus, berarti penglihatannya terlalu rendah. Namun melihat kekuatan Xiaoyan, penglihatannya secara alami tidak rendah. Lalu bukankah murid yang dia temukan untuk teman baiknya ini sudah memiliki masa depan yang cerah? Jika keluarga Liu bisa berhubungan baik dengannya dan mendapatkan sisi baik dari calon guru gadis kecil ini, bukankah kebangkitan keluarga Liu tidak bisa dihindari? Terlebih lagi Xiaoyan secara pribadi telah mengirimnya ke sana. Apakah itu tidak disengaja? Kilatan melintas di mata Liu Xincheng. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Sekarang Xiaoyan telah memberikan kesempatan besar ini kepada klan Liu. Bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Liu Xincheng memandang Lian Er yang berdiri di samping Xiaoyan, dan senyuman muncul di wajah tuanya yang keriput, membuat orang lain merasa bahwa dia sangat baik. Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Dia memandang Lian Er yang pemalu dan kemudian memandang Liu Huabai. Setelah beberapa kata sederhana, Liu Huabai menyuruh pergi semua ketua, hanya menyisakan tetua pertama Liu Xincheng. Kemudian dia dan kelompok Xiaoyan memasuki ruangan bertemu bersama. Sesaat kemudian seorang pemuda berlari ke aula. Mata Liu Xiang tertutup rapat. Jari Xiaoyan menunjuk ke titik di antara alis Liu Xiang. Sebuah cahaya menyala dan seluruh tubuh Liu Xiang bergetar hebat. Beberapa nafas kemudian Liu Xiang perlahan membuka matanya dan mengangguk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan memandang Liu Huabai dan dua lainnya dan dengan sungguh-sungguh membuka mulutnya. "Aku harap hanya kalian bertiga yang tahu tentang ini. Di masa depan, jika Lian Er membutuhkan sesuatu, aku akan menyerahkannya pada kalian bertiga," ucap Xiaoyan. Mereka bertiga mengangguk dengan berat. Xiaoyan menatap Lian Er dan menunjukkan ke dahi Lian Er dengan dua jari. Lian Er menundukkan kepalanya karena ketakutan, tapi dia tidak menghindar. Xiaoyan tersenyum dan menarik jarinya. Nyala api menyala dan segel api berbentuk teratai muncul di dahi Lian Er, sama seperti yang ada di dahi Xiaoyan. Lian Er mengerutkan kening dan mengelurkan tangan untuk menyentuh segel api yang sedikit hangat. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyan sekali lagi menoleh untuk melihat Liu Huabai dan dua lainnya. Setelah beberapa saat dia berkata, "Aku yakin Anda sudah mendengar tentang masalah Lian Er melalui transmisi suaraku," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, mereka bertiga menganggukkan kepala bersamaan, dan Xiaoyan melanjutkan, "Kalau begitu, kalian semua sudah memahami metode penyegelannya kan?" ucap Xiaoyan. Mereka bertiga mengangguk lagi. Liu Xincheng tersenyum dan berkata, "Hahaha, jika kita bahkan tidak tahu cara menggunakan bimbingan senior, maka kita benar-benar hidup sia-sia," ucap penatua Liu Xincheng. Semua orang kembali tertawa saat mendengar ini. Xiaoyan memandang Liu Xiang dan melanjutkan, "Di antara kalian bertiga, Liu Xiang, kamu yang paling dipercaya. Dan di antara kalian bertiga, aku lebih nyaman dengan kepala klan Liu dan tetua agung. Hanya kamu, Liu Xiang yang termuda. Saat Lian Er meletus, kamu mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Oleh karena itu aku telah meninggalkan segel dewa apiku di tubuh Lian Er. Itu cukup untuk sepenuhnya menekan kabut beracun di tubuh Lian Er. Jadi kamu dapat yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padamu," ucap Xiaoyan. Ekspresi Liu Xiang sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Tetapi pada akhirnya dia mengangguk dengan ekspresi penuh tekad. Xiaoyan tersenyum puas lalu berjalan keluar aula. Ketika Liu Huabai dan yang lainnya melihat Xiaoyan berjalan keluar dari aula utama, mereka saling memandang dan mengerutkan kening, kemudian mereka mengikutinya. Xiaoyan berjalan keluar dari aula utama dan berbalik untuk melihat orang-orang yang mengikutinya. Dia tersenyum dan menunggu mereka berjalan di depannya sebelum dia berkata, "Karena kamu membantuku merawat Lian Er, aku akan meninggalkan beberapa barang untukmu sebagai hadiah karena telah merawat Lian Er," ucap Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menunggu reaksi Liu Xincheng dan yang lainnya. Dia bergerak dan menuju taman Zhangjuta keluarga Liu. Saat dia berbicara, dia terbang menjauh. Ketika Liu Huabai dan yang lainnya melihat ini,
Mereka meminta Liu Xianqian tetap tinggal untuk menjaga Lian Er, dan keduanya segera mengikuti. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Liu Huabai tiba di Taman Zhangjuta keluarga Liu. Xiaoyan melangkah maju dan tiba di depan plakat emas lagi. Sekarang plakat emas telah menjadi teknik rahasia budidaya klan Liu yang paling penting. Ini karena ada secercah jejak jiwa dari eksistensi kuno yang kuat di plakat emas. Setidaknya Liu Huabai memberitahu anggota keluarga seperti ini. Dia tidak ingin masalah leluhur Liu Feng tersebar kemana-mana. Jika itu terjadi, itu tidak akan menguntungkan klan Liu sama sekali. Karena Liu Huabai, anggota keluarga Liu juga mengetahui tujuan dari plakat emas tersebut. Tujuannya adalah agar junior luar biasa dari keluarga Liu datang ke sini untuk memahami dan meningkatkan kekuatan mereka. Setelah Liu Huabai memberitahu klan Liu segera memahami bahwa kekuatan adalah fondasi sebuah klan. Naik turunnya sesuatu klan didasarkan pada kekuatan. Jika sebuah klan memiliki kekuatan, maka klan itu bisa berkembang. Jika tidak, pasti akan musnah. Kekuatan klan awalnya berasal dari juniornya. Namun klan Liu tidak makmur selama bertahun-tahun terutama karena juniornya terlalu lemah. Sekarang ada kesempatan seperti itu. Anggota klan Liu secara alami bersemangat. Hasilnya Zhangjuta menjadi tempat yang dirindukan semua junior klan Liu. Terlepas dari kekuatan mereka, semua murid klan diizinkan bermeditasi di depan plakat emas selama 1 jam. Saat berita itu menyebar, seluruh klan terkejut. Semua generasi muda klan sangat gelisah. Masing-masing dari mereka akan terkurung di kamar setiap hari. Terus-menerus berkultivasi, mengabaikan tidur dan makanan, hanya agar mereka dapat mencapai tingkat kekuatan secepat mungkin dan memiliki kemampuan untuk memasuki tibat kesempatan untuk berbicara. Hasilnya kekuatan keseluruhan klan Liu meningkat secara signifikan dalam waktu yang singkat, menyebabkan seluruh kota Qingyang memandang mereka dari sudut pandang baru. Saat ini di depan Xiaoyan dan kedua lainnya, ada banyak junior klan Liu di tempat terlarang Zhangjuta. Ada arus orang yang masuk dan keluar secara konstan. Di depan papan nama emas, ada antrian panjang orang yang menunggu orang di papan emas itu pergi. Xiaoyan tersenyum. Hanya dengan cara ini akan menyerupai penampilan sebuah klan yang bekerja sama untuk maju. Hanya klan seperti itu yang mampu bangkit di benua yang kacau ini dalam sekali jalan. Liu Huabai serta Liu Xincheng yang berada di sampingnya juga tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin para petinggi klan tidak senang dengan pemandangan seperti itu di klannya? Di tangan mereka, klan sedang menuju kemakmuran, dan ini adalah hal yang paling membahagiakan di hati mereka. Lagi pula selama mereka adalah kepala klan, mereka akan berpikir demikian. Pada saat ini Liu Huabai dan Liu Xincheng melihat Xiaoyan berdiri di depan plakat emas. Setelah beberapa saat, Liu Huabai maju beberapa langkah mendekati Xiaoyan untuk bertanya, "Senior Xiaoyan, apakah kamu berencana menggunakan plakat emas ini? Jika demikian, aku akan membuat orang-orang kecil ini minggir sekarang dan membiarkan Anda menggunakannya terlebih dahulu," ucap Liu Huabai. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah berjalan ke depan. Xiaoyan buru-buru menariknya kembali, lalu tersenyum tak berdaya pada Liu Huabai. "Aku berkata, tidak peduli apapun, kamu tetaplah kepala klan. Mengapa kamu bertingkah seperti anak kecil ketika melakukan sesuatu? Kamu tidak melihat bahwa orang yang sedang memahami telah mencapai momen kritis. Jika keberuntungannya tidak buruk, dia seharusnya bisa menerobos saat itu juga. Jika kamu pergi ke sana dan membangunkannya sekarang, aku takut dia tidak akan bisa menerobos. Sebaliknya kekuatannya akan berkurang karena serangan balik. Pada saat itu aku akan melihat bagaimana klanmu akan menjelaskannya kepadanya," ucap Xiaoyan. Mendengar ini Liu Huabai tersenyum canggung. Jika benar-benar mencapai titik itu, dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa senior Xiaoyan akan menggunakan plakat emas, bukan? Jika itu masalahnya, maka dia akan benar-benar tamat. Berpikir sampai di sini, wajah Liu Huabai sekali lagi menunjukkan senyuman malu. Dia tidak berbicara lagi dan diam-diam menunggu di tempat. Waktu perlahan berlalu. Di bawah tatapan hormat ini, 8 jam berlalu dengan tenang. Liu Huabai akhirnya menemukan kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya. Orang-orang di depan papan nama emas berpencar dan dengan hormat membuka jalan bagi Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum lalu perlahan berjalan ke depan. Xiaoyan duduk bersila di depan plakat emas. Melihat plakat emas di depannya, sudut mulut Xiaoyan menunjukkan sedikit senyuman. Dia dengan ringan mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di atas plakat emas. Semburan cahaya keemasan melintas. Kekuatan spiritual Xiaoyan sekali lagi muncul di dunia itu. Xiaoyan menoleh. Itu masih hutan belantara yang sama. Pegunungan menjulang tinggi ke segala arah. Burung dan binatang terbang bebas, dan hutan tertutup rapat. Namun yang berbeda dengan masa lalu adalah pemandangan tersebut terlalu ilusi sehingga menyebabkan orang tidak dapat melihat dengan jelas. Saat Xiaoyan melihat sekeliling, suara seorang pria parubaya tiba-tiba terdengar. "Kenapa kamu di sini lagi? Jangan bilang kamu di sini hanya untuk mengobrol denganku," ucap leluhur Liu Feng. Xiaoyan tidak terkejut.
Dia perlahan menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat ke belakang. Seorang pria parubaya berdiri dengan mengesankan di sana. Orang ini adalah Liu Feng. Xiaoyan memandangnya dan tersenyum. Setelah beberapa saat dia membuka mulutnya untuk berkata, "Kamu seharusnya bisa menebak kenapa aku mencarimu kan?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini Liu Feng sedikit mengernyit. Setelah hening beberapa saat dia dengan samar bertanya, "Apakah kamu akan pergi?" tanya Liu Feng. Xiaoyan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Melihat ini Liu Feng mengerutkan keningnya. Setelah beberapa saat Liu Feng menghela nafas dan berkata lagi, "Kamu benar-benar akan pergi? Mengapa begitu cepat?" tanya Liu Feng. Kali ini Xiaoyan mengangguk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuka mulutnya untuk berkata, "Awalnya aku juga ingin tinggal sebentar. Tapi sayangnya jika aku tinggal lebih lama lagi, aku khawatir aku akan membawa bencana bagi klan Liwanda. Jadi menurutku lebih baik aku pergi dulu. Aku akan mencapai tujuanku dalam waktu yang dekat," ucap Xiaoyan. Mendengar ini alis santai Liu Feng kembali mengernyit. Dia memandang Xiaoyan dan berkata dengan marah, "Sebagai calon wali klan Liuku, kamu sebenarnya menimbulkan masalah di mana-mana. Itu benar-benar gaya seorang junior. Sayang sekali kekuatanmu," ucap Liu Feng. Mendengar ini Xiaoyan mengerutkan bibir dan mengabaikannya. Lalu wajahnya menjadi serius dan berkata, "Baik, aku tidak akan bercanda denganmu. Sekarang aku akan membantumu menstabilkan ruang ini dan meninggalkan jejak spiritualku. Anggap saja sebagai hadiah bagi juniormu untuk merawat gadis kecil itu untukku. Juga anggap saja sebagai kompensasiku padamu," ucap Xiaoyan. Mendengar ini Liu Feng mengangkat alisnya sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Xiaoyan sudah bergerak. Segel di tangannya berubah. Aliran cahaya meledak dan menyatu ke langit, menghilang seolah-olah semuanya hanyalah ilusi. Melihat ini mulut Liu Feng sedikit bergerak. Orang ini sungguh tidak sopan. Dia memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Liu Feng tanpa daya mengerutkan bibirnya. Sosoknya melintas dan perlahan menghilang ke angkasa. Xiaoyan mengabaikannya. Segel di tangannya terus berubah. Aliran cahaya terus menari, melesat ke tanah atau pegunungan, menyebarkan gelombang riak lalu menghilang. Xiaoyan menarik tangannya beberapa saat kemudian. Wajahnya dipenuhi senyuman tipis saat dia melihat dunia nyata di sekitarnya. Liu Feng sekali lagi memperlihatkan tubuhnya. Xiaoyan tersenyum sambil menatap Liu Feng dan mengangkat alisnya. Liu Feng meringkuk mulutnya dan mengabaikannya. Tubuh Xiaoyan turun dari langit dan mendarat di tanah. Xiaoyan menemukan batu gunung yang sangat besar. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritualnya melonjak seperti air banjir. Hanya dalam sekejap, seluruh batu gunung telah dipenuhi cahaya yang lembut. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia memandang Liu Feng dan tersenyum. Sosoknya melintas dan menghilang dari dunia ini. Di dunia luar, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan berdiri. Liu Huabai dan Liu Xingcheng tiba-tiba buru-buru maju untuk menyambut Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan tersenyum pada mereka. "Aku baru saja meninggalkan tanda jiwa pada pelakat emas ini untuk dipahami oleh keturunan klan Liumu. Dengan cara ini budidaya keturunan klan Liumu akan meningkat jauh lebih cepat," ucap Xiaoyan. Mendengar ini semua orang terkejut. Mereka semua membungkuk pada Xiaoyan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Xiaoyan membalas dengan senyuman. Setelah itu dia melihat Lian Er dan binatang kecil yang datang bersama Xiaoyan ketika mendengar bahwa dia telah kembali. Melihat binatang kecil itu, mata Xiaoyan berbinar. Dia membungkuk dan memeluknya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menggumamkan sesuatu. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Tapi binatang kecil itu terus menganggukkan kepalanya. Ini membuat semua orang mendejakkan lidah. Setelah Xiaoyan selesai berbicara dengan binatang kecil itu, dia menoleh untuk melihat Liu Huabai dan yang lainnya. Dia mengucapkan beberapa patah kata dan berbalik meninggalkan kediaman klan Liu. Sekarang sudah waktunya meninggalkan anggota klan Liu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus lanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.